Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidil mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Inna ahsanal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin Rasulillah. Syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Kullu dhalalatin finnar. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kadzabat Thamud bitaghwaha idzim ba'atha ashqaha faqala lahum rasulullahi naqatallahi wa suqyaha fakadzabuhu fa'aqaruha fadamdama 'alaihim rabbuhum bidzambihim fasawwaha wa la yakhafu 'uqbaha. Bismillahirrahmanirrahim. Kadzabat Thamudu bitaghwaha. Kadzabat wis ngebohongi sapa Samudu kaum Samud rasulaha ing rasule kaum Samud solihan rasulaha ing rasule kaum Samud solihan rupane Nabi Soleh bitaghwaha kelawan durhakane Samud bisabab bitughyanha kelawan sebab dorakane kaum Samud. Kadzabat Thamudu bitaghwaha, kaum Samud telah mendustakan dengan kedurhakaannya. Idzim ba'atha tatkalane ngutus sapa Allah ashqaha. Idzim ba'atha tatkalane ngutus sapa kaum Samud ashqaha ing wong kang paling cilakane kaum Samud. Wasmuhu lan utawi ashqaha iku qidarun jawarane atau para jawara, para ketua preman. Ila aqorin naqoti maring nyembelih unta biridohum kelawan ridone kaum Samud. Faqala maka mengendika lahum maring kaum Samud sapa Rasulullah, Rasul Allah rupane solehun Nabi Soleh. Naqatallahi sapine Allah aidzaruha tegese apa? Membiarkanku, bahasa Jawa nih apa? Ninggala sira kabeh ing sapine Allah, biarkan sajalah. Wasuqyaha lan inumane naqatallah. Syurbaha ing inumane naqatallah fi yaumiha ing dalam dinane naqatallah. Wa kana lan ana ikulaha tetep kedue naqatallah yaumun utawi sedina walahum lan iku tetep kedue kaum Samud yaumun utawi sedina. Fakadzabu maka ngebohongi mendustai sapa kaum Samud hu ing Rasulullah, hu ing Nabi Soleh. Fi qaulihi ing dalam pengendikane Nabi Soleh, zalika utawi mukonon kang dene sebut iku anillahi saking Gusti Allah al-murattabu kang wis ngatur, wis nyusun
sapa Allah alaihi ingatase zalik. Al murattibu kang wis nyusun sapa Allah alaihi ingatase zalik. Nuzulul azabi utawi turune azab iku bihim anak ning wong kabeh in khalafu lamun pada nulayani sapa wong kabeh hu ing Rasul Allah. Fa'aqaru maka pada nyembelih sapa Samud ha ing nakotallah ha ing sapine Gusti Allah. Qatalu pada ngebunuh pada nyembelih sapa kaum Samud ha ing nakotallah liusallima drapon nyelametaken sop lahum maring kaum Samud opo ma usyarbiha banyu inumane nakotallah. Fadamdama maka nimpa sapa Allah alaihim, fadamdama maka nimpahaken alaihim ing atase kaum Samud sapa rabbuhum pangarane kaum Samud bidzambihim kelawan dosane kaum Samud fasawwaha wala yakhafulan ora wedi sapa Allah uqbaha ing akibate siksaan ai tabi'atha nutburi akan opo ukbaha ha ing kaum Samud. Ini cerita tentang seorang nabi yang kita kenal sebutannya adalah Nabi Soleh. Allah katakan kadzabat Samudu bitagwaha, orang-orang Samud telah mendustai karena kedurhakaannya. Kaum Samud dikenal sebagai kaum yang hidup pada zaman Nabi Soleh alaihi salam. Nabi Soleh alaihi salam adalah manusia pertama kali di dunia yang diberi nama dengan sebutan nama Soleh, Solih. Bahasa orang Eropanya jadinya salah. Orang Eropa nyebut Muhammad Mehmed, ya Mehmed orang makanya Sultan Muhammad Al-Fatih II yang anaknya dari Murad II dalam dinasti Utsmaniyah itu dikasih nama dalam film Eropanya dengan sebutan Mehmed. Kaum Samud hidup pada zaman Nabi Soleh. Kaum Samud dinamakan Samud karena hidup di daerah yang tandus, yang kering, berarti Samud. Makanya namanya Samud karena hidup di daerah yang kering dan tandus. Tapi bukan berarti tidak memiliki asupan pasokan makanan. Tetap punya pasokan makanan dalam sejarah ceritanya. Kaum Samud ini kemudian mendapatkan ajakan untuk beriman kepada Allah karena sebelumnya kaum Samud menyembah berhala-berhala. Ketika kaum Samud ini diajak beriman kepada Allah, maka kaum Samud meminta kepada Nabi Soleh untuk diberikan sebuah bukti kalau emang benar Nabi Soleh adalah seorang Rasul Allah. Singkat cerita, Nabi Soleh memberikan bukti sebuah mukjizat berupa sapi betina yang lagi bunting. Bahasa Arabnya nakoh. Nakotallah itu sapi betina yang lagi bunting. Sapi betina, unta. Unta betina yang lagi bunting namanya nakoh. Tuh, nakotallah unta betina yang lagi bunting. Kalau sapi betina bakoroh, kalau unta betina nakoh. Ya itu mah bukan mukjizat namanya. Kalau unta doang lagi bunting kemudian ada mah orang juga bisa pada punya
onta betina lagi hamil. Masalahnya onta betinanya Nabi Soleh ini wujudnya berasal dari batu. Batu dirubah menjadi naqatallah, dirubah menjadi unta betina yang lagi bunting. Tidak sampai di situ. Idzim ba'atha ashqaha faqala lahum Rasulullahi naqatallahi wa suqyaha. Kenapa ada ayat ketika mereka mengutus orang-orang paling hebat di antara mereka, preman-premannya, menyembelih si onta betina yang lagi hamil ini? Ternyata kepercayaan mereka terhadap keimanan Nabi Soleh yang mengajak orang-orang Tsamud untuk menyembah Allah, yang telah dibuktikan dengan adanya unta betina yang lagi hamil muncul dari batu, itu tidak cukup membuat mereka beriman. Bahkan ada di antara mereka yang ingin membunuh, menyembelih unta betinanya tersebut. Kenapa sih minta disembelih tuh begitu? Maka di sini keterangannya, dzalika 'anillah al-murattibu 'alaihi nuzulul 'adzabi bihim. Apa? Kenapa? Laha yaumun walahum yaumun. Pesan Allah, nih udah ada unta betina lagi bunting. Sesuai dengan tadi, karena orang Tsamud meminta mukjizat seperti apa agar kaum Tsamud percaya. Jika sudah ada untanya, sudah ada bukti kemukjizatan Nabi Soleh, punten pesannya cuma satu. Naqatallahi wa suqyaha, itu pesan Allahnya. Naqatallahi wa suqyaha. Udah biarin tuh unta betina, biarin hidup. Wa suqyaha, sama minumannya. Minum buat unta betina tersebut. Kenapa kok begitu? Karena sudah diatur oleh Allah. Hari ini yang jatah minum adalah unta betina. Besok hari Sabtu kaum Tsamud. Hari Minggu unta betina lagi. Hari Senin kaum Tsamud lagi. Jadi siring sehari. Hari ini minum, besok puasa. Besoknya lagi minum, besoknya puasa. Gantian pokoknya mah. Pokoknya hari ini full air, nggak boleh ada yang minum kecuali naqatallah buat unta betina. Ntar besoknya silakan kaum Tsamud ngambil air buat minum, buat nyuci, buat segala-gala, sok silakan. Yang penting syaratnya sehari unta, sehari masyarakat. Pada awalnya, pada awalnya, gampang, siap, oke. Itu mah sehari-sehari doang bisa encer. Pada awalnya muncullah ego-ego manusia, hawa nafsu manusia muncul, hawa nafsu. Ini kita kalau sehari minum sehari kagak mah bakalannya repot, ribet. Kenapa sih kita kagak tiap hari aja? Kita mah manusia, dia mah hewan. Masa kita kalah sama hewan? Fakadzabuhu fa'aqaruha. Singkat cerita, itu yang namanya unta betina yang lagi bunting, naqatallahi itu, kesepakatan yang awalnya sudah ditandatangani di atas materai dinodai dengan fa'aqaruha. Fa'aqaruha, disembelih itu naqatallah. Unta betina yang lagi hamil disembelih. Disembelih oleh orang Tsamud. Disembelih oleh orang Tsamud bukan hanya untuk diambil airnya, bukan. Ternyata dagingnya juga dimakan.
Pas dimakan, dikira mah itu unta dagingnya enak, ternyata daging unta betina tersebut nggak enak. Maka Allah katakan di sini idzim ba'atha ashqoha. Yang nyembelih nggak semuaan. Yang disuruh nyembelih oleh masyarakat Tsamud cuman satu, ashqoha, pimpinannya, yang paling jahatnya, ketua premannya, kalau bahasa kitanya mah. Yuk, abang aja udah yang nyembelih, abang kan ketuanya. Ya udah, yang penting kalian setuju semuanya. Ya setuju. Ya udah, kalau setuju mah kita sembelih ya, sekarang sembelih. Zet. Padahal awalnya punya kesepakatan bahwa hari ini air untuk unta, besok air untuk Tsamud. Kenapa? Maka tadi alasannya liyusallima lahum ma'u syarbiha, supaya mereka dapat air itu lebih banyak. Harusnya sehari menjadi full setiap hari. Nah, kan itu jadinya hawa nafsu. Bahkan dalam satu riwayat, Tsamud ini kampungnya sekitar 470 km dari Madinah. Saat perang Tabuk, para sahabat ketemu sama sumurnya kaum Tsamud, ketemu. Pas mau minum, kata Rasulullah, jangan minum dari sumur ini. Kenapa jangan minum dari sumur ini? Ini tempat dulu orang-orang Tsamud disiksa oleh Allah. Jadi para sahabat waktu perang Tabuk, kehausan, pengen minum di sumur kaum Tsamud, dilarang oleh Rasulullah dengan alasan sumurnya bekas dulu orang Tsamud disiksa oleh Allah akibat kedurhakaannya. Maka Nabi Soleh ketika melakukan dakwah, dari sekian banyak orang yang diajak dakwah, cuman 120 orang. Umat Nabi Soleh 120 orang. Maka Haji Romli yang Nabi bukan, Rasul bukan, ya. Kalau yang jamaahnya cuman 10 udah untung jasa. Udah untung, udah paling untung. Ya, orang Nabi Soleh, sekelas Nabi Soleh aja cuman dapat 120, Bang Weng. Dakwah bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun dapat 120 doang. Ketua baru jadi ketua DKM 5 tahun udah ngedumel lah, yang jamaah 10 orang yang masuk begini. Emang begitu, udah. Nabi Musa emang dapat berapa? Nabi Nuh emang dapat berapa ketua? 40 orang doang. 40 laki-laki, 40 perempuan. Enggak banyak, enggak. Ya namanya juga kita dakwah mah. Ya begitu semua juga. Nabi Muhammad di Mekah dakwah segitu lamanya sampai 10 tahun dakwah. Yang ikut perang Badar kan cuma 313. Itu semua udah keluar semua pemudanya. Sisa mah tinggal emak-emak doang, mana nenek-nenek yang kepada ikut perang Badar. Laki-laki yang muda-muda yang seger-seger udah berangkat semua ke perang Badar. Makanya kalau perang Badar waktu itu kalah, habis udah umat muslim. Karena yang muda, yang seger, yang kuat, yang kokoh 313 orang doang. Maka dari ayat cerita tentang Nabi Soleh yang hanya mendapatkan 120 orang yang didakwahi, kita ya udah, kalau emang udah dakwah, udah ngajak, udah nyuruh ngaji, udah di-share sono ke sini, yang datang cuma segini mah ya emang. Apalagi kita, ya Nabi bukan, Rasul bukan, ya wali ya jauh jasa, itu ya begitu. Yang penting mah dijalanin aja. Yang lain juga nggak pada ngedumel, nabi-nabi Allah juga nggak pada ngedumel. Emang gue ngedumel lah ya subuh pak, cuma 6-7 orang udah jangan ngedumel, orang bukan nabi mah ya. Nabi Muhammad nggak pernah ngedumel, Bang Weng nggak pernah ngedumel, nggak ya. Jadi Bang Weng udah mau yang jamaahnya cuma berlima, ya kudu rada berkaca. Iya ya, gue bukan nabi, iya gue bukan Rasul, karena urusan hidayah mah urusan Allah. Mau ajan dikasih toa tiap rumah kasih toa tiap rumah. Kalau kata orangnya belum mau ke masjid mah nggak bakal. Dari toa kagak ada, terus toa di atas genteng sampai toa berjulang tinggi
20 meter emang jamaahnya nambah Bang Weng? Ya nambah 2 sama 3 mah. Supaya kelihatan ada usahanya. Ya, jadi kan ditambahin oleh Allah kalau ada usahanya. Fa'aqaruha, disembelih itu sapi oleh Ashqoha, maka dari ayat idzim ba'atha Ashqoha ini menandakan bahwa sekalipun yang nyembelihnya cuma 1 orang, tapi karena yang setujunya banyakan, maka fadamdama alaihim rabbuhum bidzambihim fasawwaha. Allah menimpahkan kepada mereka, Tuhan mereka menimpahkan kepada mereka bidzambihim, sebab dosa-dosa mereka. Katanya bidzambihim, bukan bidzunubihim. Padahal yang dosanya banyak nggak tuh? Yang nyetujuin kalau itu banyak. Masyarakat Samud semuanya menyetujui untuk menyembelih nakotallah, untuk menyembelih unta. Tapi di sini Allah sebutkan cuma 1 mufrad, bidzambihim. Kalau kita apa? Allah maghfirli dzunubi. Tuh, dosa-dosa kita. Tapi Allah katakan, Allah firmankan fadamdama alaihim rabbuhum bidzambihim dengan kalimat singular, dengan kalimat mufrad. Artinya dosanya memang 1. Apa dosanya? Nyembelih doang dosanya mah. Tapi dosa 1 itu digunakan atau dilakukan oleh orang banyak. Makanya bukan bidzambihi kalimatnya, tapi bidzambihim. Dosa 1, tapi yang mikul semua masyarakat Samud. Karena menyetujui terjadinya sebuah kedurhakaan. Maka kalau ada sebuah kedosaan di kampung dan dijatuhin laknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekiainya, seustadnya kena, bener. Ketua, bener kena semua. Kenapa? Karena ustad, kiainya, pejabatnya, ada orang melakukan kemaksiatan, ada orang melakukan kezoliman, pada diem aja. Namanya apa Bang Weng? Setuju kalau diem aja tuh. Protes kagak, ngomong kagak, demo enggak, diem aja, setuju, yaitu fadamdama alaihim rabbuhum bidzambihim fasawwaha. Dosanya mah 1, tapi yang mikul sekampung. Maka zaman dulu, kalau ada orang mabok, kalau ada orang ini dangdutan artisnya terlalu seksi, kan disamperin sama kiainya, sama ustadznya. Kenapa disamperin? Kan yang ngelakuin maksiat saya kiai, bukan Pak Kiai. Ngerti, gua paham. Cuman kalau kena azab bukan lo doang, kan ke gua kena gitu bahasanya. Ke saya kena azabnya. Karena saya berarti mendukung adanya kemaksiatan dari sikap diam saya, dari sikap cuek saya. Maka kalau ada sebuah kemaksiatan, minimal kita ngomong, jangan pada mabok, jangan pada maksiat, jangan pada judi. Karena laknatnya tidak turun ke orang yang judi doang, tapi ke semuanya. Nabi Musa, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, semuanya itu kan umat-umatnya yang pada kena azab, yang repot para nabinya. Kan seperti itu. Itu maksud dari fadamdama alaihim rabbuhum bidzambihim fasawwaha. Kenapa seperti itu? Karena kalau kita diam saja dalam sebuah tindak kejahatan, artinya kita secara tidak langsung membuat orang yang berbuat jahat tersebut merasa ada yang mendukung. Maka dalam teori di sekolah bullying itu, teori bullying, ada bullying aktif, ada bullying pasif. Pak Umar SMA, Bang Weng SMA, Pak siapa Pak? Pak Farid SMA juga. Pak Umar mukulin Pak Farid, pukul, jegar, kan bullying. Namanya bullying fisik. Ya, bullying pakai fisik. Bang Weng ada di kelas, diem aja. Ngomong enggak. Apa enggak?
Mang Ueng termasuk ke dalam orang yang melakukan bullying pasif. Karena diem terhadap perilaku bullying orang lain kepada orang lain. Tuh, gitu. Ya jadi itu tuh ada hukumannya sekarang tuh yang bullying kayak gitu tuh. Kamu ngelihat nggak teman kamu udah begini, kenapa diem aja? Ya diem aja. Nah itu masuk ke dalam proses investigasi nanti. Kenapa kamu diam aja ada orang yang dibully? Tanda kamu diam aja, kamu diam aja itu pertanda kamu setuju terhadap tindak bullying tersebut. Kalau dari 20 siswa, dari 20 orang, yang satu melakukan bullying, yang 3 mendukung, ada 2 orang aja yang ngelerai. Itu orang yang ngebulinya pasti bakal mikir, oh ternyata nggak semua orang setuju sama perbuatan saya. Mikir, Bang Weng kan bisa nambah temen lagi. Iya jangan dipukul, nambah orang lagi ya 4, 5, 6, 7. Kan bisa nggak jadi bullying ya. Begitupun kaum Samud. Tuh. Kalau kaum Samud itu ada 1 orang aja yang menolak untuk menyembelih unta betina yang lagi hamil tersebut agar tidak disembelih, maka niscaya orang-orang yang tadi menyuruh untuk menyembelih unta betina tersebut akan mikir-mikir. Tapi kenapa itu dilakukan, Ketua? Karena kaum Samud semuanya diam, malah mendukung. Ayo, silakan, ayo terus. Yang nyembelihnya 1 orang, tapi fadam dama alaihim rabbuhum bizambihim fasawwaha ay ammahum biha falam yaflut minhum ahadun. Azab Allah damdama alaihim itu menyeluruh ke semuanya. Tidak ada 1 orang pun yang luput dari azabnya tersebut. Enak gak Mong? Yang salah siapa? Kita yang kena azab. Enak gak? Enggak. Terus kita ngomong kagak salah. Saya kagak salah sih. Salahnya di mana terus? Salahnya karena kita diem. Ada orang nyolong, maling motor di rumah nih, maling. Kita diem aja. Bapak ngelihat ada yang maling, ngelihat. Terus kenapa diem aja? Ya bukan motor saya ini. Kan begitu. Kena dosa enggak? Atau kena dosa? Sama seperti kaum Samud, minimal teriak. Minimal ngasih tahu. Setidaknya dia takut. Kan begitu. Mengurangi potensi melakukan kejahatan. Terus, apa tujuan Allah tuh nakotallahi wa suqiyaha, supaya dibiarkan sehari untuk unta, sehari untuk kaum Samud? Begini, orang itu udah punya porsinya masing-masing. Jangan mengganggu porsi makhluk lain. Jangan mengganggu porsi manusia lain. Mang Weng, kita tuh udah diatur oleh Allah. Minimal, contoh gampangnya, kita punya tubuh nih, punya tubuh, badan. Badan kita udah diatur oleh Allah. Lo sanggup cuman makan sehari 3-4 kali. Kalau makan sehari sampai 7 kali, apa yang terjadi Mang Weng? Kemengkaraan, nggak bisa bangun, berak melulu, mencret, dan seterusnya. Karena sudah tidak sesuai porsi. Orang minum kopi sehari 1-3 kali, oke, tapi sehari sampai 10 kali. Ginjalnya kena. Kenapa? Porsinya tidak sehari untuk ngopi, sehari berhenti. Tidak sehari untuk sapi, sehari untuk manusia lain. Semuanya dihajar semua untuk diri sendiri. Tuh. Jadi kalau sudah melebihi porsi yang ditentukan oleh Allah, ya siap-siap saja. Fadam dama alaihim rabbuhum bidzambihim fasawwaha. Loh, kok jadi semuanya yang kena azab? Iya. Haji Romli punya bini. Haji Romli tiap hari makan yang berminyak, makan yang bergula, olahraga kagak. Ngopi 10 gelas, misal ngerokok 3 bungkus. Terus ya kena azab sakit. Azabnya berupa sakit. Haji Romli tak bininya. Tak Haji Romli sama bininya. Hah? Semuanya. Haji Romli kena, bininya
kena. Susah kan. Bener laki gua sakit lagi, udah nemenin di rumah sakit. Anak terbengkalai. Kan begitu Bang We. Kenapa bisa diajabnya dua-duanya? Karena bininya diem aja. Lakinya sudah melakukan yang bukan porsinya. Maka ketika ada kesalahan, melihat orang yang melakukan kemaksiatan, ya minimal kita ngomong. Ini sesuai dengan hadis Nabi, man ra'a minkum munkarun falyughayyirhu biyadihi fa illam yastati' fa bilisanihi fa illam yastati' fa biqalbihi. Kalau nggak bisa pakai tangan, pakai omongan. Kalau nggak bisa omongan, pakai hati. Wa huwa ad'aful iman. Yang pakai hati kan imannya paling lemah. Cuman hati doang benci. Itu kenapa kagak ngomong Weng? Gue mah dalam hati aja lah bencinya. Berarti imannya lemah. Itu lemah imannya. Kalau cuman pakai hati doang. Terus semua yang Allah lakukan, yang Allah takdirkan, yang Allah tentukan itu demi kebaikan kita bersama. Kenapa Allah tentukan untuk sapi sehari, untuk unta sehari, untuk kaum Tsamud sehari? Itu unta punya susu. Kalau dia minumnya cukup, susunya ada nggak Bang Weng? Ada. Susunya bisa dikonsumsi nggak oleh orang-orang Tsamud? Bisa. Lebih sehat daripada air biasa. Tuh orang Tsamud tuh nggak paham di situ. Cuman mikir tentang hawa nafsu pribadi saja. Ayo kita matiin aja untanya biar kita bisa minum air putih tiap hari. Enggak sadar. Coba kalau hari ini minum susu, besoknya air putih, susu, air putih, susu, air putih. Kan enak Bang Weng. Enggak nyampe otaknya, malah lebih memilih menyembelih unta bunting. Nah, qatallah. Enggak nyampe di situ. Karena egoisme, karena hawa nafsu diri sendiri. Padahal porsi yang Allah atur sudah sangat baik, sudah sangat sempurna. Yang ini buat rumah, yang ini buat sawah, yang ini buat sungai. Udah diatur nggak itu Bang Weng? Diatur nggak itu? Ini kali, ini rumah, ini sawah. Kan udah diatur begitu. Ya, dijadiin rumah semua. Fadamdama alaihim nggak? Fadamdama alaihim rabbuhum bidzambihim fasawwaha. Yang banjir emang dia doang? Semua sekampung. Itu fadamdama alaihim namanya. Ini buat kali, ini buat rumah, ini buat sawah. Kalinya dibikin toko, dibikin warung, ditutup. Banjir. Ngomel KDM. Kenapa KDM ngomel? Fadamdama alaihim. Yang kena banjir itu bukan lu doang Bang. Gua juga kena. Masalahnya gitu. Jadi porsinya harus seimbang sesuai dengan yang telah Allah atur. Udah kita jangan ikut campur terhadap porsi yang setelah Allah berikan, yang telah Allah karuniakan kepada kita. Ya bos mah bos, ya nggak kudu nungguin ikut ngegoreng-goreng kan bos mah. Porsi bos mah ngatur, ngelihat neraca keuangannya. Bagus gak nih income atau pemasukan dan pengeluaran bos. Ngegoreng, ngebalik-balik masakan, ngelapin meja, tugasnya siapa ketua? Tugasnya OB, tugasnya pelayan, tugasnya yang lain-lain. Biarin. Kalau bosnya ikut turut campur ke bawah, tarnya berapa? Bos mah cuma tudang-tuding. Selesai. Udah. Kalau semuanya dihandle sama bos, apa yang terjadi ketua? Puyeng. Iya, karyawan gak ada yang kerja. Iya, dihandle semua mesin. Akhirnya duit boleh banyak, tapi kan sakit Bang Weng. Kenapa? Kenapa sakit bos? Kecapean. Kenapa bisa kecapean? Gara-gara porsi orang diembat semua. Maka orang-orang Tiongkok, maka kalau udah punya perusahaan kan kagak turun ke bawah, ya anak buah tuh dia tinggal hitung doang di rumah. Kalau yang masih turun ke bawah belum bos namanya. Itu ya Ji. Ya bos udah tinggal ngomel-ngomel doang sih bos, bekerja aja. Coba tanya Haji Romli, ngomel-ngomel doang bos, emang tugasnya begitu.
Anak buah kita yang jadi karyawannya ya kayak kudu tahu porsinya. Kita mah porsinya ya ngebalik-balik, nembok porsinya. Bukan porsi ngatur-ngatur keuangan. Ya. Sekarang karyawan, anak buah ngatur-ngatur duit, bos saya tambahin apa duit ya blat setahun lagi tambahin lagi. Ya, makanya bos namanya. Ya bangkrut perusahaannya, minta naik-naik dulu mah pada pindah antar perusahaannya. Terus siapa yang bakal rugi? Fadam nama alaihim, semuanya rugi. Ya yang masak TNI masak, polisi masak. Iya, betul. Terus kemudian suruh ngurusin dagang. Ya kan semuanya dihantam semua. Ya siap-siap aja, takutnya fadam dama alaihim. Begitu doang. Ini malah ada kritikan boleh. Takutnya fadam dama alaihim doang, kita diem aja mah. Ya. Terus belajar dari kisah kaum Tsamud. Pertama, harus sabar terhadap ketentuan Allah. Emang kita nih kesel Mang Weng, nunggu sehari kagak minum kan kesel. Aduh, besok gua kagak dapat air lagi, airnya malah buat unta. Gara-gara ketidaksabaran, akhirnya nyembelih untanya. Coba kalau sabar, emang mati. Itu kan udah berjalan, Wan Umar. Itu udah berjalan, hari ini minum, besok enggak minum. Pada anteng kok, pada bisa hidup. Kenapa sampai menyembelih? Karena nggak sabar, pengen tiap hari minum. Akibat nggak sabarnya, akhirnya dibujuk hawa nafsu, ya udah disembelih semuanya. Ya sama kita juga, kita punya porsi masing-masing. Yang ini buat orang miskin, yang ini buat orang kaya. Dipakai yang orang miskin sama orang kaya semuanya. Fadam dama alaihim, ntar juga. Ya banyak kan bantuan buat orang miskin, banyak kumpulin KTP, yang punya mobil ngumpulin KTP ikutin. Ya, tuh ya gak ketua, yang banyak kan begitu ketua, banyak ngumpulin KTP, ayo semua, padahal udah banyak punya mobil di rumah, tapi ngumpulin KTP buat dapat apa Mang Weng? PKH, ya apa PKH itu singkatnya, keluarga harapan ya, ya bantuan keluarga harapan begitu. Pada nerima semuanya. Emang ntar dapat adab, dapat ketahuan sama negara ternyata. Ini yang nerima Ustadz Haji Romli, mobilnya MUX. Haji Arifin, motornya 3. Pak Umar, mobilnya 2. Ini itu. Wah, nerima semuanya, di stop sama negara. Yang susah siapa? Semuanya orang miskin, akhirnya kagak dapat bantuan karena di stop. Itu begitu. Ya. Makanya kalau ada apa-apa, saya ulangin lagi, ngomong, protes, jangan diem aja. Karena azab Allah mah bukan cuman buat orang yang melakukan kejahatan doang. Orang yang ngeliatin kejahatan terus diem aja juga sama. Bakal kena fadam dama'ala. Him rabbuhum bidzambihim fasawwaha. Nah ini ayat terakhirnya, wala yakhafu uqbaha. Dan Allah tidak khawatir terhadap siksaan kaum Tsamud. Maksudnya begini, kalau manusia mah habis melakukan sebuah penindakan, biasanya ada rasa takut nggak? Ya Romli habis ngomongin orang ribut, Wan Umar habis tampol orang di jalan, ada rasa takut nggak? Ada. Aduh, ntar gue dilaporin polisi, ntar gue dibalikin sama orangnya, sama keluarganya. Tapi Allah menyiksa kaum Tsamud, wala yakhafu uqbaha. Nggak ada rasa takut begitu. Bakal kaum Tsamudnya protes tah? Enggak takut, karena ada apa namanya? Ada selentingan di kaum Tsamud bakal melakukan balas dendam. Kata Allah, silakan, wala yakhafu uqbaha. Nggak ada takut-takutnya. Ngapain takut sama kaum Tsamud? Maka orang-orang yang hebat itu adalah orang yang tidak pernah ada rasa takut,
tidak pernah ada rasa khawatir ketika dia telah melakukan sebuah kebaikan. Tuh, gitu. Apa dalilnya? Wala yakhafu uqbaha. Makanya kemarin dipisah dari ayat 1 sampai ayat ke-11, terus 12 sampai ayat ke-15. Karena pembahasannya memang ayat 1 sampai ayat 11 mah umum, pembahasannya umum. Ayat ke-12 sampai ayat ke-15 itu mulai khusus pembahasan tentang kaum Tsamud, kaumnya Nabi Shalih alaihis salam. Suratul Balad. Shadaqallahul azim. Halaman berapa itu, Wan Umar? 275. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'an bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Tusannu sujudut tilawati 275 ji. Sujudut tilawati, sujud tilawah. Kita nih, kita di sini kayak belum pernah ada imam yang sujud tilawah. Pak Farid pernah sujud tilawah? Pernah sholat imamnya sujud tilawah? Pernah? Belum. Karena memang di kita mah tidak umum sujud tilawah tuh. Tidak umumnya karena takut ada makmum yang bingung. Terimam dan lagi berdiri tiba-tiba langsung sujud gak pakai ruku. Kata makmumnya, imam sesat ini, masa gak ruku dulu langsung sujud. Nah, kalau ada yang seperti itu, maka bisa jadi imam sedang melaksanakan sujud tilawah. Tusannu disunnahkan, sajadatut tilawati, sujud tilawah, lil qari'i bagi yang membaca, wasami'i bagi yang mendengar, wal mustami'i dan bagi yang mendengar. Nah, ini sami dan mustami sama-sama mendengar. Apa bedanya? Ntar ada bedanya di bawahnya. Wa yata'akkadu sujudu lil mustami'i idza sajadal qari'u. Akan tetapi sujud tilawah ini sangat dianjurkan bagi orang yang mendengarkan jika yang membacanya sujud. Jika yang membaca ayat sajadah itu sujud. Nah, baru di bawahnya kita bahas perbedaan sami dan mustami'. As-sami' alladzi la yaqsidul istima'a. Sami, orang yang mendengar tapi bahasa Arabnya sami. Itu orang yang ngedenger tapi nggak sengaja, nggak bermaksud ngedenger, enggak. Kalau ini bukan sami namanya. Bang Weng, Pak Farid, Pak Umar, Pak Ketua, Haji Romli. Bukan sami, bukan. Karena ini mah emang niat pengen ngedenger. Ada orang lewat. Saya lagi ngaji nih. Orang lewat. Namanya sami. Dia mah nggak niat ngedengerin, enggak. Nah, tapi mustami' wal mustami'u alladzi yaqsidul istima'a. Nah, mustami' mah memang dia mah pengen ngedengerin. Nah, ini namanya mustami' kita nih. Jamaknya mustami'in. Kita ini mustami'in, orang yang mendengarkan dengan niat. Kalau orang yang lewat mah namanya sami', kedengeran. Kalau kita mendengarkan. Ya, gitu. Ngomong kira-kira. Wahya fi arba'a asyrata maudhi'an. Ayat-ayat tilawah, ayat-ayat sajadah itu ada pada 14 tempat. Pada 14 tempat. Bi'a'rafi ra'din nakhli subhana maryamin. Bihajji bifurqanin bidamrin wabil juruz. Bihamim najmin insyaqqatil qa' fahadhihi mawadi'u sajdatit tilawati intajuz. Tuh, itu di surat Hajj, surat Furqan, surat Naml, Hamim,
najm, insyaqqat, iqra, fahadhi mawadi'u sajdatin, maka ini adalah tempat-tempat sujud tilawah. Kira-kira seperti itu. Ada berapa? 14 sujud tilawah. Ada yang 2 di situ. Hamim itu maksudnya di surat Fussilat. Wa fi suratil Hajj, itu di bawah di footnote-nya, wa fi suratil Hajj sajdatani. Di surat Al-Hajj itu ada 2 ayat sajdah. Lanjut. Syurutu sunniyati sujudit tilawati. Syarat-syarat disunnahkannya sujud tilawah. Antakunal qiraatu masyru'atan. Hendaknya qiraatnya itu yang disyariatkan, kharaja bihi. Maka tidak termasuk qiraatul junubi wa nahwihi. Baca Al-Qur'annya orang junub atau selain seperti orang junub, orang haid, orang nifas, baca Quran wasjud waqtarib. Nah, itu tidak disunahkan sujud sahwi. Sujud tilawah. Tidak disunahkan sujud tilawah. Wal qiraatu fi nahwi ruku'in. Ada orang baca ayat sajdahnya di ruku'. Ya, ada orang baca ayat sajdah di ruku', mengueng. Baca ayat sajdahnya di ruku', lagi sholat sendirian. Lah pengen dilamain lah ruku'nya lah. Tadi berdirinya udah setengah jam, ya ada ruku'nya 15 menit. Ya, ruku'nya 15 menit karena berdirinya setengah jam. Ya, kalau berdirinya cuma 5 menit, ruku'nya 15 menit, lah, ada potensi batal. Berdirinya 5 menit, ruku'nya 15 menit, ada potensi batal. Tapi kalau berdirinya setengah jam, ruku'nya bisa sampai 15 menit, itu belum melewatin batas berdiri. Ya, itu. Lagi ruku baca ayat sajdah. Wasjudu waqtarib. Kallala tuti'hu wasjudu waqtarib. Tidak disunnahkan sujud sajdah, sujud tilawah. Antakunal qiraatu maksudatan. Bacaannya itu disengaja. Kharaja bihi, makanya tidak masuk, keluar dari antakunal qiraatu maksudatan. Itu siapa? Qiraatun naimi wasakroni wasahi. Bacaannya orang tidur, bacaannya orang mabuk. Orang tidur, orang mabuk, orang lupa. Tuh, itu tidak termasuk dianjurkan untuk melaksanakan sujud tilawah. Wa Umar lagi tidur dalam masjid. Ngimpinya baca surat Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi, sampai terakhir. Allala tuti'hu wasjud waqtarib. Kata Maweng, aduh, baca ayat sajdah lagi. Sudah dah sujud tilawah, ceger. Ya, tidak disunahkan karena manumarnya tidur. Qiraatun naim. Antakunal qiraatu li jami'i ayati sajdati. Bacaannya seluruh ayat sajdah baru dianjurkan. Kalau Wan Umarnya cuma baca wasjud waqtarib, itu seayat enggak, Mang Weng? Wasjud waqtarib doang tuh bacanya. Wasjud waqtarib, seayat enggak? Enggak, karena ayat yaitu kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Kalau seayat baru dianjurkan sujud sajdah. Antakunal qiraatu min qari'in wahidin. Hendaknya bacaan ayat sajdah itu, antakunal qiraatu, adanya bacaan itu min qari'in, dari orang yang membaca, namanya qari, wahidin, satu. Yang bacanya seorang, bukan 2 orang. Kalau yang baca 2 orang, enggak bisa. Pak Umar baca kalla la tuti'hu, Haji Romli nyahutin wasjudu waqtarib. Yang baca berapa mu'in? 2 orang. Enggak disunahkan sujud tilawah. Yang bacanya harus Wan Umar doang sendirian, baru sunnah sujud tilawah. Ntar ada kategorinya siapa yang disunahkan. Tadi kan di atas yang disunahkan itu adalah yang membaca, yang mendengar enggak sengaja, dan yang mendengar secara sengaja. Ya, itu disunahkan, 3-3 aja disunahkan sujud
tilawah. Mang Weng ngedenger doang sunnah, Pak Umar yang lagi baca sunnah, Haji Romli yang lewat sekelebatan doang sunnah. Cuman yang lebih diutamakan adalah orang yang mendengarkan secara sengaja dan orang yang membaca. Kalau orang yang sekelebatan sunnah iya, tapi enggak ya ta'akkadu, tidak. Antakuna fi ghairi sholatil janazati, hendaknya itu tidak dalam keadaan sholat jenazah. Kalau dari sholat jenazah ada orang membaca ayat sajadah, kita tidak usah sujud tilawah, karena pada dasarnya sholat jenazah mah tidak ada sujudnya. Ya Bang Weng, makanya kalau sholat jenazah Bang Weng imamin yang belakang kasih tahu mepet aja, jangan kejauhan. Ya, suruh rapat. Satu sejadah tuh bisa 2, bisa 3 baris. Jangan jauh-jauh kayak orang lagi sholat biasa. Allayatul al-faslu bainal qiraah. Allayatula, hendaknya tidak lama, al-faslu pemisah, bainal qiraati antara bacaan, wasujudi dan sujud, urfan di dalam keumumannya. Jadi antara sujud dan bacaan ayat sajadahnya tidak terlalu lama. Kalau udah terlalu lama udah gak sunnah. Kallala tuti'hu wasjudu wa qatarib. Gak langsung sujud, keluar dulu Haji Romli, sebat dulu, tadi habis ngedengar ayat sajadah, sujud tilawah lah, udah hilang itu mah, udah terlalu lama. Harus langsung kallala tuti'hu wasjudu wa qatarib, sujud tilawah. Bagaimana caranya? Di halaman berikutnya. Wa yuzadu fi haqqil musalli syartoni, dan bagi orang yang sedang sholat ada 2 syarat. Alla yakuna ma'muman, hendaknya dia bukan makmum. Hendaknya dia bukan makmum. Maksudnya apa hendaknya dia bukan makmum? Makmum mah kalau baca ayat sajadah jangan sujud tilawah sendirian. Haji Romli bacanya kalau malam Jumat surah apa sih? Al-Kahfi. Baca surah Al-Kahfi, makmumnya Pak Umar doh, baca surat Al-Kahfi lagi, kita agak hafal. Daripada kita diam, kita baca surat Al-Alaq lah. Baca surat Al-Alaq dia sendirian ya. Lala tuti'hu wasjud waqtarib. Kan ayat sajadah tuh Bang Weng. Ayat sajadah. Sujud Umar mah sendirian doang, sujud tilawah. Imamnya mah Haji Romli enggak sujud tilawah. Enggak boleh. Karena itu mah lagi dalam keadaan menjadi makmum. Ya. Allah yaksida sujuda faqat bi qiraatil ayah, dan tidak Allah yaksida bermaksud sujud saja faqat tuh bi qiraatil ayah dengan membaca ayat. Ada orang yang sengaja, kenapa kamu baca ayat ini, pokoknya saya mau sujud tilawah, nggak sunnah. Harusnya gimana? 2 syaratnya. Fa in qasada sujuda wa ghairahu fala tabtulu sholatuhu. Yang di bawah footnote-nya. Kalau lagi sholat mah niatnya jangan niat supaya sujud tilawah. Entarnya gak dapat sunnah. Niatnya apa? Ya niatnya baca Quran plus sujud tilawah 2. Nggak boleh niat pengen sujud tilawah doang, nggak boleh. Harus ada niat yang lainnya supaya dapat kesunahan. Maka di kalangan Nahdiyin mah orang NU mah jarang yang menggunakan sujud tilawah. 1, karena syaratnya rada ketat tuh, takut sengaja memang tiap subuh baca ayat sajadah supaya sujud tilawah. Kalau niatnya 1 doang supaya pengen sujud tilawah, maka nggak jadi sunnah sujud tilawahnya. Harus dibarengin niatnya. Sama kayak kita niat ngasih tahu imam. Kalau imam bacaan salah. Kalau kita baca subhanallah, niatnya cuma ngasih tahu imam, batal sholatnya. Harusnya niatnya zikir dan ngasih tahu
imam. Kan niat tuh udah bisa berubah hukum dalam fikih Syafi'i mah. Jadi seperti itu. Jadi kalau mau sujud tilawah ya udah baca aja. Kebetulan hari ini secara runtutan murotal kita ngimamin, misalnya Pak Umar imam. Kemarin nih habis baca atin apa? Kok atin sih? Atin ya, sebelum al-alaq ya. Atin. Oh berarti ini baca al-alaq. Sesuai rutin itu, ini malah lagi nggak niat mau sujud tilawah, enggak. Emang runtutannya seperti itu. Itu baru dapat kesunahan untuk sujud tilawah. Maka sama kayak orang kita nih. Lagi begini nih. Tiba-tiba Pak Umar baca Bismillahirrahmanirrahim kallala tutihu wasjudu waqtarib jongking sujud tilawah. Udah selesai. Sama kayak begitu tuh juga tuh. Kalau apa namanya? Kalau niatnya cuman pengen sujud tilawah doang mah tidak begitu dianjurkan. Tapi kalau udah dibunyikan, di sini baca, wa amma idza kana kharija shalat fa yusannu sujudu walau biqasdi sujudi. Tapi kalau udah dibunyikan mah udah disunahkan sujudnya. Tapi di luar sholat. Di luar sholat orang baca ayat emang cuma pengen sujud tilawah doang. Itu boleh disunahkan. Sujud tilawahnya, bukan baca ayatnya ya, sujud tilawahnya. Karena udah sebagai konsekuensi dari kita membaca ayat-ayat sajdah. Tuh. Arkanu sujud tilawati kharijas sholati. Rukun-rukun sujud tilawah ketika tidak sedang sholat. Kalau sedang sholat kan langsung sujud. Farid jadi makmum atau favorit jadi imam, tiba-tiba jadi imam baca surat al-alaq kallala tutihu wasjudu waqtarib Allahu akbar, udah berdiri lagi Allahu akbar, terus langsung apa? Itu kan ayat terakhir, langsung apa? Ruku kan? Allahu akbar untuk ruku. Coba kalau makmumnya jauh, kira-kira makmum lagi dalam keadaan apa tuh? Favorit udah takbir 3 kali. Udah apa tuh? Udah takbir. Kira-kira makmum yang nggak tahu tuh, makmum udah sampai mana tuh? Padahal favorit baru mau ruku, tapi udah takbir 3 kali. Kira-kira udah sampai mana makmumnya? Makanya di kita di kalangan KNU-an di Nahdiyin mah jarang menggunakan itu karena hati-hati khawatir makmum salah untuk sesuatu yang sunnah malah jadi batal sholatnya kan gitu. Kalau di luar sholat mana rukunnya an-niyatu niat apa nawaitu sujudat tilawah, niat saya sujud tilawah lillahi ta'ala, nawaitu sujudat tilawah, baru takbiratul ihram Allahu akbar, habis itu as-sujudu sujud takbiratul ihram ya, bukan takbir sujud. Takbiratul ihram dulu Allahu akbar, baru kemudian sujud. At-tuma'ninatu tuma'ninah di dalam sujudnya. Baru kemudian al-julusu duduk. Assalamu salam. At-tartibu tartib. Haji Romli lagi baca tadarus Al-Quran bulan puasa, tiba-tiba ketemu di surat yang ada ayat sajdahnya, kemudian mau sujud sajdah, sujud tilawah, ya sudah, berdiri, nawaitu sujudat tilawati sunnatan lillahi ta'ala Allahu akbar, langsung sujud Allahu akbar. Sekali apa 2 kali Bang Weng? Sujud tilawah sekali, sujud tilawah mah sekali, seret, langsung duduk, baru salam. Jangan habis sujud langsung salam, duduk dulu. Allahu akbar. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Sujud tilawah. Rukunnya begitu. Ya. Takbiratul niat, takbiratul ihram, sujud, duduk, salam. Coba kalau orang yang nggak paham Bang Weng. Orang nggak paham, ada Bang Weng begitu. Haji Robi. Di Haji Romli ngapain itu? Takbiratul ihram kagak ada rukunya.
langsung sujud aja. Sekali lagi sujudnya, habis itu salam. Orang bakal nganggap apa mau sesat nggak? Kira-kira dianggap sesat nggak Haji Romi? Langsung bikin status, saya sholat di Masjid Al Ikhlas pada parakan, imamnya sesat. Oh rame, siapa yang takbirnya langsung sujud? Haji Romli katanya. Padahal dia jadi imam ini itu. Padahal yang goblok siapa? Yang goblok dia. Orang kagak ngaji sih, kagak tahu jadinya kalau dia sedang sujud tilawah. Kan gitu. Ini fungsinya ngaji begini Bang Weng. Jadi kalau ada sesuatu yang tidak umum, tapi itu tuh ada hukumnya, kita tahu jadinya. Oh iya benar ya, ada sujud tilawah. Itu mungkin lagi sujud tilawah. Ya, ada orang tiba-tiba sholat ba'diyah, dibukan waktu sholat ba'diyah. Ini orang sholat ba'diyah asar. Mbak bisa semua kagak ada ba'diyahnya. Wah, pada kagak beres Haji Romli lagi. Padahal Haji Romli yang pesantren, Haji Romli yang ngaji, kita yang kagak ngaji, kagak pesantren nyalahin. Ternyata pas tanya, ngapain Ji? Ba'diyah asar. Saya mau bukan ba'diyah asar itu mah. Ngapain? Saya mah lagi ngodoin qobliyah. Tadi datang tuh udah komat. Kagak bisa sholat qobliyah. Ya udahlah, taruh aja di situ. Tuh begitu. Iya. Ya, jadi kalau tahu ilmunya pun enak ketua, ya nggak udah nyalain ya, jamaahnya dikit ya udah biarin aja, orang kita bukan nabi bukan rasul ya. Tuh. Zikru sujud tilawah, bacaannya apa sujud tilawah? Kasujud sholati, kayak sujud sholat, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Kalau emang mau ditambahin silahkan. Apa tambahannya? Tambahannya doanya, Allahumma ktub li biha indaka ajran waj'alha li indaka dhukhran wa anni biha wizran waqbalha kama qabiltaha min abdika Daud. Kalau mau ditambahin, kalau nggak mau ditambahin cukup subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, sama kayak kayak sujud sahwi. Sujud sahwi juga lah, bacanya apa sujud sahwi? Ya udah kalau nggak tahu mah subhana rabbiyal a'la, udah nggak apa-apa. Itu nggak baca sih, nggak apa-apa nggak, udah nggak apa-apa. Itu namanya juga sujud mah sunnah. Ada masalah nih. Idza sami'a ayata sajadati min midyain aw nahwihi. Kalau ada orang ngedengar ayat sajadah dari radio, ini mah tadi ngedengar dari orang. Haji Romli lagi ngaji, kita ngedengar. Kallala tuti'hu wasjud waqtarib. Wah, ini ayat sajadahnya. Oh iya, Haji Romli ya sujud tilawah. Kita sujud tilawah lah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ini mah radio. Kita lagi di radio ya, saya bahasanya radio bukan MP3. Radio. Masih 97,8 misalnya Umar FM. Selanjutnya kita dengarkan surat Al-Alaq. Lagi santai di rumah. Qori langsung, bukan rekaman, qori'nya. Assalamualaikum para pendengar. Sore hari ini pukul 5 tanggal sekian, kan berarti bukan rekaman. Bisa jadi itu adalah orang lagi live gitu. Makanya di sini ada kata ay alal hawai mubasyaratan. Bahasa kerennya live, bukan record, bukan rekaman. Ay alal hawai mubasyaratan, itu live, bukan rekaman. Kalau dia live bukan rekaman, maka di situ fayusannu lahu sujudu. Kita disunahkan sujud sahwi. Kalau live, sujud sahwi lagi, sujud tilawah. Kalau dianya di radionya itu live itu benar lagi ngaji, detik itu juga. Wa illa bi an kana min sauti nahwi musajjilin. Kayak contoh dari kaset, musajjilin kaset, rekaman, maka fala enggak. Nyetel MP3 ini ketua di rumah. Jadi enggak sepilah nyetel MP3, tret. Kalala tuti'hu wasjudu waqtarib. Gimana? Sujud jangan. Itu mah enggak usah, karena yang lagi bacanya bukan live tapi rekaman.
wa illa bi an kana min sautin nahwi musajjilin fala. Laulam ya'lamil makmumu, kalau makmum nggak tahu, laulam ya'lam, kalau tidak tahu al makmum sujuda imamihi, sujud imamnya makmum. Makmum nggak tahu terhadap imam itu udah sujud, illa ba'da an rafa'a ra'sahu minas sujud, kecuali setelah mengangkat kepalanya imam dari sujud. Bahasa Arab begitu tuh. Kecuali setelah imam mengangkat kepalanya dari sujud. Fala tabtulu sholatuhu wala yasjudu bal yantadhiruhu fil qiyami. Akan tetapi tungguin aja tuh imam dalam keadaan fil qiyam, dalam keadaan berdiri. Bal yantadhiruhu, baliktah yantadhiru, nungguin makmum hu kepada imam fil qiyami, di dalam berdiri. Kalau kita jadi makmum, Mang Weng jadi makmum, imamnya Haji Romli, baca Haji Romli ayat sajadah. Mang Weng saking enaknya ngedengerin suara Haji Romli, kagak sadar tuh Haji Romli lagi sujud tilawah. Pas melek, ya Allah lagi sujud tilawah, ngelihat Haji Romli udah bangun, palanya ke atas. Maka Mang Weng gak ngikutin Haji Romli sujud tilawah, enggak batal, cukup tungguin aja dalam keadaan berdiri. Toh ntar gue tuh Haji Romli bakal berdiri lagi. Kalau Haji Romli habis sujud tilawah, duduk di antara dua sujud lagi, fik sesat itu mah. Iya sesat, orang kagak ada rukunya kan berarti. Gue sujud tilawah, duduk lupa lah gue sujud tilawah atau sujud apa ya? Iya. Jadi udah fik sesat itu mah. Makanya tungguin aja dalam keadaan berdiri. Kalau lagi sujud tilawah, pas tuh Haji Romli bakal berdiri lagi. Wa amma, dan apabila jika alima, si makmum tahu bisujudil imami, sujudnya imam, qabla raf'i ra'sihi, sebelum imam mengangkat kepalanya, raf'i mengangkat, ra'sihi kepalanya imam, fa'alaihi ayyahwiya ila sujudi, fa'alaihi maka wajib bagi makmum ayyahwiya turun ila sujudi menuju sujud, ayyahwiya turun ila sujudi menuju sujud. Tapi kalau makmum itu tahu imam sedang sujud tilawah dan pas dilihat imamnya belum ngangkat kepala, masih dalam keadaan sujud, maka makmum wajib turun untuk ngikutin sujud tilawah. Pas Mang Weng melek, Haji Romli, oh Haji Romli masih sujud tilawah, langsung sujud tilawah. Fa in rafa'al imamu ra'sahu, dan jika imam mengangkat kepalanya, qabla wusulil makmumi, sebelum wusul nyampe al makmumi makmum, sebelum makmum nyampe ila sujudi menuju sujud, roja'a ma'ahu wala yasjudu, baliklah itu makmum bersama imam, wala yasjudu, dan enggak perlu sujud. Mang Weng udah turun nih, udah nempel dengkulnya ke tanah, udah mau sujud. Haji Romli, ya Allah, maka berangkat kepala aja. Udah, maka makmum enggak perlu sujud. Udah ngikutin imamnya berdiri. Enggak perlu sujud. Yang ketiga, yusannu lil imami, disunahkan lil imami bagi imam, takhiru mengakhirkan sujudihi, sujudnya imam, fis sholati sirriyati, di dalam sholat sir, asar, zuhur, ilal farogi, sampai selesai, minas sholati, dari sholat, lima fis sujudi minat taswishi alal ma'mumina, karena di dalam sujud ada was-was, kebingungan, alal ma'mumina, bagi makmum, wa kadzalika fil jumu'atil kabirati, begitu juga fil jumu'atil kabirati, pada jamaah yang besar, jamaahnya banyak, mengakhirkan sujudnya dalam sholat sirriyah, mengakhirkan sujudnya dalam sholat
sirriyah. Kalau sholat sirriyah mah makanya mah jangan sampai sujud tilawah. Jangan, itu bukan haram, bukan. Tapi lima fis sujudi minat taswisyi alal makmumin. Alal makmumin. Supaya makmumnya enggak bingung. Karena makmumnya enggak ngedenger. Makmum ngedenger aja bingung. Apalagi makmumnya kagak ngedenger. Kan kalau sholat asar duhur memang ada suaranya Bang Weng imamnya. Enggak ada. Imam baca surat apa ketahuan enggak Bang Weng? Enggak ketahuan. Kadang-kadang imamnya kagak baca surat, baca Fatihah doang biar cepat. Ya, kan begitu. Jadi kita harus memposisikan diri kita di mana kita sedang berpijak. Kalau memang makmumnya itu pada faham terhadap apa yang kita baca, maka sok silakan coba-coba untuk melaksanakan sujud tilawah. Tapi kalau memang kita pikir makmumnya itu sepertinya tidak akan mengerti tentang sujud tilawah, masih mending enggak. Untuk menjaga agar tidak ada at-tashwishu alal makmumin. Supaya tidak ada kebingungan di antara makmum. Apalagi jamaahnya sampai keluar-luar. Jamaahnya keluar-luar belah sono, jamaah subuhnya misalnya sono keluar-luar jamaah. Mau di sini sujud tilawah. Apa yang terjadi di makmum yang pojok udah dekat ke rumah ketua di sono, makmum yang sampai ke sono-sono. Wah ya, pada salah ngejengkingnya. Kan di video ada. Ya, di video-video beredar. Jamaah perempuannya ada hijabnya, makmumnya sujud tilawah, Allahu Akbar. Disangka jamaah perempuan takbir ruku, ternyata habis berdiri baca surat lagi. Kan ada ayat sajadah yang di tengah-tengah surat, bukan di akhir surat. Ternyata baca surat lagi. Ya makmumnya jadinya bingung. Ya, makanya ya, kalau bahasa kasarnya mah udah jangan sosokan lah kalau makmumnya nggak paham mah. Kan bisa dikasih tahu dulu sebelum sholat. Bisa dikasih tahu sebelum sholat. Iya kalau jamaahnya tepat waktu semua. Kayak ketua. Sebelum qomat udah nongol. Yang nyuruh qomat ketua sih itu. Ya qomat. Ya. Nah kalau jamaah yang rada telat-telatan. Yang datangnya pas udah Haji Romli mau kulhu ayat kedua. Baru datang biar baca Fatihahnya sepotong doang. Ya. Biar gaspul. Kan nggak tahu ada peraturan bahwa entar bakal sujud tilawah. Ya, kalau mau baca sujud tilawah mah udahlah ketika sholat munfarid, sholat sunnah, malam sholat tahajud, baca ayat sajadah, bla 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 bla, baca sujud, baca ayat sajadah, sujud tilawah. Nah itu oke. Tapi kalau kita lagi baca Al-Quran, udah sujud tilawahnya caranya begitu ketua. Ketua lagi murojaah surat Al-Alaq. Kallala tuti'hu wasjud waqtarib, ya Allah, sujud tilawah ayat sajadah. Set berdiri. Nah itu sunnat apa? Nah itu sujud tilawati sunnatan lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Selesai. Lanjut lagi baca Al-Qurannya. Pak Umar yang dengerin sama. Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Kalau ada yang anggap sesat, ya berarti belum ngaji. Ya, apa-apa jelasin aja kalau itu tuh sujud tilawah. Harus ada takbiratul ihramnya. Habis itu apa, Wanwar? Sujud tilawah apa itu? Sujud syukur. Sujud syukri, babu sujud syukri. Wallahu a'lam bissawab wa ilahil marji' wal ma'ab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara.
ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضاه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين صلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.